Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu secara tatap maya dalam acara atau kegiatan pendidikan guru penggerak sosialisasi materi budaya positif modul 1.4. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kartamin, Magister Manajemen selaku Kepala SMK Negeri 1 Indramayu. Yang terhormat Bapak Mustaqim SPD SD MPD selaku fasilitator. Yang terhormat Bapak Adi Sulandani P selaku pengajar praktek atau coach. Yang terhormat Ibu Nurhayati SHMH selaku calon guru penggerak. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Indramayu. Baiklah, sebelum memulai acara, alangkah lebih baik kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Indramayu kepada Bapak Dr. Andes Kartamin, Magister Manajemen. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang sudah memberi kita memperpanjang nikmat sehat dan semangat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan perintah Allah sampai kepada kita selaku umat yang setia sampai akhir zaman. Sampurasun, salam sehat, salam sejahtera. Saya Kartamin, Kepala SMK Negeri 1 Indramayu, selalu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Kami menerapkan kedisiplinan dan motivasi sebagai patronin demi terbentuknya ketatan, dan ketertiban. Kami menciptakan budaya positif. Untuk itu, saya menunjuk Ibu Nurhayati SHMH selaku guru PPKN, calon guru penggerak untuk bisa menciptakan budaya positif di SMK Negeri 1 Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Semoga sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kartamin, Magister Manajemen yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya pemaparan materi dari Ibu Nurhayati SHMH selaku calon guru penggerak. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Safira. Mohon izin Bapak Ibu, nanti Ibu Ica. Mangga Bu Ica. Ini sebentar ya Bapak Ibu, tunggu Bu Ica share screen. Terima kasih Bu Ica. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Untuk mempersingkat durasi, kita langsung saja kita bahas tentang materi modul 1.4, yaitu modul terakhir dari pendidikan guru penggerak. Nah, materinya adalah tentang budaya positif. Nah, kali ini kita menyoroti tentang budaya positif yang ada di SMK Indramayu. Next, Bu Ica. Ica. Ya. Bapak Ibu, ini perkenalkan, ini saya masuk ke kelas B dan ini adalah Pak Mustaqim, ini adalah fasilitator saya, dan Mr. Adi Sulandani adalah pengajar praktek saya atau coach saya, dan saya sendiri adalah calon guru penggerak. Terima kasih. Next, Bu Ica. Hari ini atau kali ini saya akan langsung mengeksplorasi konsep budaya positif. Ada 6 yang akan kita bahas sore ini, yaitu yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori, konsep. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah, langsung saja Mbak Ica, ini tentang stimulus respon lawan teori kontrol.
Next, Bu Ica. Bapak Ibu, bahwa sekarang ini ada perubahan paradigma, yaitu stimulus respon melawan teori kontrol. Nah, untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah selama ini. Nah, pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dian Gosen. Nah, sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Dian Gosen, mari kita menyamakan model berpikir dulu tentang disiplin itu sendiri. Bapak Ibu, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru itu terhadap murid, gitu ya. Next, Bu Ica. Nah, dalam teori kontrol ini ada beberapa konsep, yaitu satu, ilusi guru mengontrol murid, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang ilusi ini, tentang kontrol teori ini, yang merupakan stimulus respon lawan teori kontrol. Yaitu, Bapak Ibu, tanpa kita sadari bahwa kita sebagai guru itu kita cenderung banyak melakukan kontrol terhadap murid. Nah, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini kita sadari bahwa karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol sama kita, Bapak Ibu. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di dalam ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, di sini penguatan positifnya atau bujukannya adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi ketika kita membujuk murid untuk melakukan hal baik atau melakukan perintah, itu merupakan bentuk-bentuk kontrol kita kepada murid. Yang ketiga, itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal, Bapak Ibu. Nah, mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi ini adalah ilusi yang mengembangkan dialog diri yang negatif, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar ya Bapak Ibu, ketika kita memberikan pengajaran, ada dalam proses belajar mengajar, kemudian kita merasa bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak atau murid kita. Nah, ini bagian yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Next, Bu Ica. Kemudian selanjutnya konsep disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, kita mendengar kata disiplin, apa yang kita bayangkan di benak kita? Yang ada yang terlintas di pikiran kita, di pikiran Bapak Ibu atau kita semua, kebanyakan orang yang hubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib gitu ya Bapak Ibu. Bahwa tertib, teratur, patuh pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kemarin saya beberapa minggu itu mencoba menanyakan juga hal yang sama kepada anak-anak, dan ini ternyata benar apa yang disampaikan bahwa disiplin itu sering sekali dimaknai dengan kata tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan, dan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru gitu ya,
itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu menurut Dian Gosen. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya Bapak Ibu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara tentang disiplin itu sendiri. Nah, next Bu Ica. Bapak Ibu, menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk mendisiplinkan diri kita, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ternyata Bapak Ibu, gagasan Merdeka Belajar itu sebetulnya juga digagas oleh Bapak Pendidikan kita. Nah, ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka dari cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, adapun definisi dari kata merdeka, ini menurut Ki Hajar adalah mardika iku jawarnya no ramung lepasing pangreh, nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ternyata ini ada kecakapan atau karakter yang kuat gitu ya di dalam arti dari merdeka itu sendiri. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Dalam hal ini, Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau peran bordelek itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Artinya, tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dalam diri itu yang sangat diperlukan karena itu sebagai penguatan karakter. Next, Bu Ica. Nah, Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini saya angkat dari Dian Gosen yang merupakan ini adalah berasal sumbernya dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka.
Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka berbuat disiplin itu karena untuk mendapatkan imbalan atau dihargai atau mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini biasanya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya sudah melakukannya? Nah, seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi bahasanya seperti itu Bapak Ibu. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan kita terapkan atau yang akan kita ajarkan kepada murid-murid kita, Bapak Ibu. Karena di antara tiga motivasi ini, yang ketiga inilah adalah motivasi yang paling baik. Nah, next Bu Ica. Nah, Bapak Ibu, singkatnya tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, next Bu Ica. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini kenapa keyakinan kelas gitu ya? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Nah, Bapak Ibu, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Ya, kita yakin ya Bapak Ibu ya. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga. Nah, Bapak Ibu, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami sesuatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ataupun begitu. Nah, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Nah, keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Next, Bu Ica. Nah, Bapak Ibu, ini bentuk keyakinan kelas pembentukannya. Jadi tahapannya ini seperti ini. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu kan cenderung konkret ya Bapak Ibu, langsung menukik. Nah, keyakinan kelas itu tidak seperti itu, tapi abstrak. Jadi seperti saling menghormati, saling menghargai. Nah, contoh keyakinan kelas seperti itu maknanya dalam sekali. Bisa jadi nanti diinterpretasikan bahwa ketika di kelas ada yang bicara, maka yang lain mendengarkan dan tidak bicara. Nah, itu kan makna halus dari diam. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya yang bisa dipahami bukan hanya oleh kelas itu, tapi oleh seluruh warga sekolah. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya dirangkai sepositif mungkin. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas
dan kegiatan-kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya tidak saklek. Jadi keyakinan kelas itu kita yang bikin, kita juga nanti yang akan memperbaiki apabila itu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kelas. Next, Bu Ica. Nah, selanjutnya hukuman. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya Bapak Ibu ya, sesuatu itu akan terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas selama ini, gitu ya. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Nah, nanti tentang restitusi ini akan dibahas di yang nomor 6. Kemudian pemahaman konsekuensi adalah bahwa setiap tindakan atau perbuatan pasti akan berkonsekuensi baik atau kurang baik. Ini kita yakini bersama Bapak Ibu ya, bahwa setiap perbuatan pasti akan ada dampak baik dan tidak baik, gitu ya. Nah, disiplin merupakan identitas berhasil atau sukses dan hukuman merupakan identitas yang gagal. Bapak Ibu, disiplin di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu disiplin dengan sanksi atau konsekuensi dan disiplin dengan restitusi. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, ini paradigma lama. Kemudian hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun verbal dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi ini dulu begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita belajar konsep Ki Hajar Dewantara ini tidak begitu lagi. Sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Seperti tadi bikin keyakinan kelas, kemudian keyakinan itu akan disepakati menjadi keyakinan sekolah. Nah, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Nah, pada sanksi atau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, ini juga masih paradigma yang lama ya. Jadi konsekuensi atau sanksi biasanya diberikan berdasarkan suatu pengukuran. Misalnya, setelah 3 kali ditegur di kelas oleh guru karena tugasnya belum selesai atau pelanggaran yang lain atau maka murid akan kehilangan waktu untuk bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, peraturan ini sudah diketahui oleh murid dan diketahui sebelumnya. Nah, guru senantiasa perlu memonitor murid. Next, Bu Ica. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Menurut Alficon, ini dalam Punish by Reward, wawancara ASCD Annual Conference, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi menurut Kohn itu tindakan kita memberikan proses pembelajaran itu adalah penghargaan buat anak-anak kita, Bapak Ibu. Selanjutnya Kohn juga mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Di sini ada beberapa hal gitu yang akan disampaikan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan juga dianggap tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan menghukum. Materinya nanti saya share ya. Next, Bu Ica. Bapak Ibu, disiplin positif itu diterapkan harus berasal dari dalam diri yang dibentuk melalui kesepakatan kelas. Sehingga kebiasaan tersebut akan menjadi budaya positif di sekolah. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yaitu kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, gitu ya. Bagaimana dimanapun kita berada, kita butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, ini ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu love and belonging. Semua orang ya Bapak Ibu ya, kita tuh pengen disayang dan dicintai, gitu ya. Yang ketiga, itu kebebasan, yaitu kebutuhan untuk freedom atau untuk bebas. Yang keempat, kebutuhan atau fun.
Yang kelima, kebutuhan untuk berkuasa atau kekuasaan atau mempunyai power. Baik Bapak Ibu, penjelasannya nanti kita bisa sharing setelah ada tanya jawab. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol. Nah Bapak Ibu, menurut modul budaya positif, ini yang saya pelajari, ini Dian Gosen juga memberikan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, Dian Gosen dalam bukunya Restitution Disiplin mengemukakan bahwa perlu meninjau kembali menerapkan disiplin di dalam kelas kita selama ini. Nah, dalam menerapkan disiplin yang berpihak pada murid, ini ada 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh kita sebagai guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, itu posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan penjelasan tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu terakhir salah. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kita mah enggak ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Orang merasa bersalah, yang orang lain tidak nyaman, bersalah, atau nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau nggak sambutan nanti dibotak. Di sisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Next. Selanjutnya, ini ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, murid biasanya merasa kecewa, dikecewakan, dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan sangat ketergantungan pada guru tersebut. Yang terakhir, posisi kontrol, yang keempat maksudnya, posisi kontrol monitor atau pemantau. Nah, memonitor berarti mengawasi. Nah, pada saat ini kita mengawasi atau kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, ini biasanya memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaan yang diajukan adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Nah, posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kelima adalah posisi kontrol. Manajer. Nah, posisi terakhir atau manajer adalah posisi mentor
di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut yang diperlukan. Gitu. Nah, namun apabila murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi, apa kebutuhan dirinya? Jadi, mereka itu bisa reflektif terhadap dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini dari keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Hanya memisahkan murid dari kelompoknya, mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat, dengan memiliki karakter. Oke, ini terakhir tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang menurut pendapat dosen. Ciri-ciri restitusi ini ada 9, Bapak Ibu. Restitusi bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar. Yang keenam, restitusi diri. Yang ketujuh, restitusi penguatan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan pada kelompok. Nah, Bapak Ibu, ada teori segitiga restitusi. Dalam restitusi, diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Nah, ada 3 strategi dari restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan dirinya. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah bahwa dalam modul 1.4 ini, dalam menerapkan disiplin tidak harus melalui hukuman. Nah, kita harus merubah paradigma bahwa disiplin identik dengan hukuman. Tetapi melaksanakan disiplin harus muncul dari diri mereka sendiri secara universal dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik. Sehingga motivasi intrinsik untuk melaksanakan disiplin bukan ekstrinsik. Namun, semua perilaku, baik atau tidak baik, yang dilakukan tentu memiliki kebutuhan. Oleh karena itu, melalui pendekatan restitusi, yaitu dengan menerapkan keyakinan yang dibangun, maka disiplin positif tersebut akan menjadi budaya positif. Nah, sekian Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Terima kasih Mbak Ica. Mangga Bu Safira. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati atas pemaparan materi yang luar biasa. Oke, kita dapat ilmu baru hari ini, Bapak Ibu. Bagi yang masih penasaran nih, khususnya tentang budaya positif di lingkungan sekolah mungkin ya. Mangga dibuka sesi tanya jawab, 1 termin 3 orang penanya. Yang mau bertanya bisa langsung diaktifkan suaranya aja ya. Assalamualaikum Bu Nur, Bu Safira. Oke, mangga Ibu Nesya, boleh mau bertanya apa? Izin bertanya Bu Nur, tadi kan ada 5 posisi kontrol ya? Ya, Nah, kalau konsep
konsep guru penggerak itu, kita sebagai guru itu lebih baik menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di kelas atau kepada siapa kita berhadapan, kita mau memilih posisi kontrol yang mana, atau ada salah satu posisi kontrol yang bisa kita pilih kepada siswa Ibu. Kalau misalnya ada yang bisa kita pilih, baiknya yang mana yang kita pilih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Terima kasih, Bu. Nesya. Sama Ibu. Langsung Terima jawab kasih, Bu atau Mangga, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? silakan bisa raise hand ya, Bu ya. Oke. Sambil menunggu penanya yang lain, langsung saya jawab aja ya. Boleh langsung dijawab aja, iya. Mangga Ibu tentang posisi Pertanyaannya kontrol. bagus sekali, Bu Nesya, keren nih. Sebagai guru penggerak ya, sebagai guru penggerak, Bu Nesya dan Bapak Ibu semuanya, bahwa kita berada di posisi manajer. Kita direkomendasikan untuk berada di posisi manajer. Kenapa? Karena di dalam posisi manajer itu anak itu diajak untuk memahami kesalahannya, gitu ya. Jadi mereka gitu, guru bersama murid itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, jadi mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kita tinggal membimbing dan menanyakan keyakinannya. Apakah kamu yakin dengan keyakinan kelas gitu, dengan keyakinan sudah kita bikin gitu ya. Kemudian di sana nanti ketika murid itu menyadari kesalahannya, kemudian murid juga kemudian memberikan sendiri solusinya. Kemudian sebagai seorang guru yang posisi kontrolnya adalah manajer, maka kita akan bisa membawa anak-anak ini kembali ke kelompoknya dengan kepercayaan diri yang yang lebih kuat, karakter yang lebih kuat gitu ya. Seperti misalkan gini, ketika ada anak-anak yang terlambat, misalkan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kebetulan saya sudah menerapkan atau mengimplementasikan budaya positif ini dari bulan Desember. Nah, saya ajak anak-anak itu untuk membuat keyakinan kelas. Ya, mungkin keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas atau aturan. Tapi bedanya aturan itu datanya tidak dari saya, tidak dari guru, tapi datanya itu dari murid, dari anak-anak. Nah, tinggal kita kasih gambaran tadi fasenya apa. Ada fase untuk membuat keyakinan kelas itu ada 7. Jadi kata-katanya harus positif. Kemudian juga anak-anak juga harus menggunakan bahasa yang baik gitu ya. Dan gitu ya, itu merupakan hasil musyawarah dari murid itu sendiri. Dan kita sebagai guru, kalau di posisi manajer, kita tinggal menuntun saja. Karena sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu atau guru itu menuntun murid. Jadi bukan membentuk, tapi menuntun tumbuh kembangnya murid. Guru itu kata Ki Hajar Dewantara seperti petani yang sedang merawat tanamannya. Kita tanam padi, akan tumbuhnya padi. Tapi kita tanam benih jagung, akan tumbuhnya jagung. Nah, seperti itu Bu Nesya, mungkin kurang lebihnya. Nah, kalau misalkan tadi yang di pertanyaan selanjutnya bahwa kita sebetulnya itu cenderung di posisi mana. Nah, untuk melangkah ke posisi manajer, Bu Nesya, itu kita belajar, kita bisa melihat bagaimana posisi kita di posisi teman, kemudian naik di posisi pemantau, kemudian kita juga bisa berada di dua posisi sekaligus, misalkan sebagai teman dan manajer, supaya ada dampak negatif di posisi teman itu karena murid itu cenderung ketergantungan dengan kita, sehingga bagaimana supaya kita seperti teman, tetapi murid itu tidak ketergantungan, akan tetapi mereka belajar dari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya dengan restitusi. Nah, dengan demikian kita bisa di dua posisi sekaligus. Nah, seperti itu Bu Nesya. Baik, terima kasih Bu Nurhayati jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya ada Bu Safira? Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Saya Bu. Ya. Mangga Pak Ratman. Saya. Silakan Pak. Pak Suratman. Mangga Pak Suratman. Ya, mangga Pak.
Sedikit aja Bu, ya. Ini kami dari kesiswaan berkaitan dengan konsep disiplin positif, di mana di situ ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Dari 3 perilaku manusia ini, untuk menerapkan ke siswa, mana yang lebih baik gitu, dari 3 perilaku manusia untuk mendisiplinkan siswa berkaitan dengan kedisiplinan yang positif, Bu. Itu aja, Bu. Di sini kan ada 3, Bu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini, mana yang lebih bagus untuk kita terapkan, Bu? Baik. Enggak, Bu Nurhayati. Ya, terima kasih Pak Suratman, Bu Safira. Langsung saya jawab ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Alhamdulillah. Ternyata Pak Ratman ini selaku waka kesiswaan ini sangat antusias dan menyimak dengan baik budaya positif. Mudah-mudahan sekolah kita bisa mengimplementasikannya ya, Pak Ratman ya. Nah, baik. Amin. Bapak tua soalnya tuh, Bu Nur. Jadi dari 3 motivasi perilaku manusia, ini yang direkomendasikan adalah motivasi yang ketiga, Pak. Nah, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik pasti kita mengkampanyekan nilai-nilai kebaikan secara yang universal. Contoh, kita harus berbuat baik dengan orang, kita harus sopan dan santun, kita harus menghargai orang, kita harus menghormati orang, kita harus toleransi dengan orang, dan kita juga harus menghargai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau peraturan di sekolah. Nah, itu bagian dari kita mengkampanyekan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Pak Suratman, ini dengan motivasi yang ketiga ini, Pak, yang sebetulnya dikampanyekan oleh program pendidikan guru penggerak. Kenapa? Karena di motivasi yang ketiga ini, murid-murid membentuk karakter murid-murid menjadi orang yang menghargai dirinya, menghargai orang lain, dan juga mempunyai nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai kebajikan itu. Nah, jadi untuk jangka panjangnya, secara intrinsik gitu ya, mereka akan selalu ingat ajaran atau nilai-nilai kebaikan yang sudah disampaikan oleh guru-gurunya. Kita jangan sampai kita itu menyerah gitu ya. Misalkan ini pasti dengan ribuan siswa di sekolah kita, ini tidak mudah diterapkan. Tapi mulai dari diri kita, gitu ya. Mulai dari diri kita untuk melakukan nilai-nilai kebaikan. Kita yakin semua manusia pasti punya sisi yang tidak baik. Tapi bagaimana sisi yang tidak baik itu kita minimalisir, kemudian kita mengisinya dengan nilai-nilai kebajikan atau sisi-sisi yang baik lainnya. Nah, Pak Ratman, di sini bahwa keuntungannya ketika kita menanamkan motivasi yang ketiga kepada anak-anak, ini sangat besar sekali. Yaitu mereka bisa karena meyakini nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Jadi kalau kita yakin itu kan kita tidak akan mempertanyakan lagi peraturan itu, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kita yakin bahwa kalau kita disiplin, kalau kita tepat waktu, kita maka akan banyak kebaikan. Kita bisa literasi di sekolah, kita bisa membuka bekal makanan kita untuk sarapan, kita bisa berinteraksi dengan orang lain, banyak keuntungannya untuk kita. Nah, nilai-nilai itu yang diperlukan ada di dalam motivasi murid-murid kita. Nah, seperti itu. Sehingga nanti penguatan karakternya oke sekali. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi kita kampanyekan motivasi yang ketiga buat murid-murid kita di SMK 1 Indramayu ya, Pak ya. Punten Bu ya, punten. Jadi motivasi perilaku manusia ini yang satu, yang kedua kita buang aja Bu ya. Ya. Iya. 1 dengan 2 kan berarti ini kurang nyaman nih, apalagi yang nomor 1. Iya. Kurang nyaman atau hukum ini. Iya, iya. Ya, yang kita terapkan sudah tidak
layak lagi di sekolah kita, Bu ya. Betul, betul, betul. Setuju, Pak. Ya, oke, keren. Setuju. Terima kasih. Mantul. Baik, barangkali satu lagi ya, Bu Safira ya. Mangga, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi nanya untuk termen. Ini, mangga. Dipersilakan. Oke. Bapak Ibu, mohon on cam. Saya akan melakukan presensi untuk hari ini, pertemuan kali ini. Bapak Ibu, saya mohon on cam semuanya. Sebelum mati sendiri, nanti ini kalau Zoom biasanya 45 menit mati ya, Mbak Safira ya? Mangga Bapak Ibu, kameranya diaktifkan kembali. Sambil kasih senyum yang manis ya Bapak Ibu. Ya, itu mahnya sama siapa itu ya? Ya, Ada yang nebeng. Oke. Ada yang nebeng. Hitungan ketiga. Barang badannya kayak almarhum tuh baik kuliah. Oke, 1, 2, 3. MK Bentar, iya. bisa. Hebat. Ya, sebentar. Ya. Selanjutnya nanti kita screenshot lagi ya. Ini baru satu. Ya, oke. Next. Bu Nur Hayati. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 1, Lagi. 2, Mangga. 3. Senyumnya mana? Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Mudah-mudahan tidak bosan ya Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih, Bu Nur. Ya, terima kasih semuanya. Kita kembalikan ke Ibu Safira. I love you, Bu Nur. I love you too. Silakan Bu Safira. Terima kasih ya. Baiklah, terima kasih Ibu Nur Hayati atas pemaparan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan dapat diimplementasikan untuk kita semua di sekolah kita tercinta SMK 1 Indramayu, memperbaiki cara mendidik kita untuk siswa-siswa kita tercinta, dan mudah-mudahan sukses Ibu Nur Hayati dalam pendidikan guru penggeraknya. Saya Safira pamit undur diri. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Safira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Sukses Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Ibu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.